Bayangkan seorang santri muda duduk di lingkaran kajian hadis, tiba-tiba memotong penjelasan ustadznya dengan pertanyaan yang mengguncang. Bagaimana kita yakin hadis ini benar-benar dari Nabi, bukan rekayasa orang-orang yang datang belakangan? Suasana mendadak tegang. Beberapa mata melotot, sebagian lain berpikir diam-diam. Pertanyaan itu bukan sekadar keraguan biasa. Ia menyentuh jantung otoritas keagamaan Islam. Apakah semua yang kita sebut sunnah Nabi memang bersumber dari Muhammad? Atau ada yang dibentuk oleh kepentingan politik, kesalahan ingatan, bahkan kontaminasi budaya asing? Inilah pertanyaan yang, berabad-abad lalu, membuat ulama seperti Ibnu Al-Jauzi atau Ad-Dahabi menulis kitab-kitab tebal untuk membersihkan hadis palsu. Tapi di abad ke-20, seorang pemikir Mesir bernama Mahmud Abu Rayyah melangkah lebih jauh. Dalam Adwa ala Sunnah Muhammadiyah, ia tak hanya mempertanyakan hadis lemah, ia menggugat fondasi periwayatan itu sendiri. Dengan berani, ia menulis, tidak semua yang disebut sunnah adalah wahyu. Sebagian adalah produk sejarah yang dikendalikan manusia. Kalimat itu seperti bara yang menyulut gudang mesiu. Bagaimana mungkin seorang muslim meragukan otentisitas sunnah, sementara hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran? Tapi Abu Rayyah bukan sembarang penentang. Ia membawa bukti-bukti sejarah yang memaksa kita berhenti sejenak. Hadis-hadis tentang keutamaan sahabat tertentu yang tiba-tiba populer di era persaingan politik Abbasiyah. Riwayat-riwayat ajaib dari Abu Hurairah yang bertentangan dengan akal sehat. Atau cerita-cerita Israiliyat yang menyusup lewat mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam bernama Ka'ab bin Akhbar. Ini bukan sekadar kritik, ini pembongkaran atas narasi besar yang selama ini dianggap suci. Tapi Abu Rayyah bukan tanpa musuh. Kitabnya dikecam, dianggap liberal sebelum istilah itu populer, bahkan dituduh sebagai alat orientalis. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, pertanyaannya menggema hingga hari ini. Ketika seorang santri muda itu bertanya, sebenarnya ia sedang melanjutkan apa yang Abu Rayyah mulai. Sebuah pencarian jujur untuk memisahkan yang asli dari yang palsu, yang ilahi dari yang manusiawi. Dan disinilah kita berdiri, di persimpangan antara taklid buta dan kritisisme berani. Apakah kita cukup berani untuk mendengarkan? Yang takut tergoncang imannya, harap skip video ini. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Di tengah gemuruh debat tentang otentisitas hadis, Abu Rayyah tidak sekadar melemparkan keraguan, ia membangun argumen yang mengubah peta studi sunnah selamanya. Dengan pisau bedah sejarah dan filologi, ia membedah 3 titik kritis yang selama ini luput dari perhatian atau sengaja diabaikan. Pertama, hadis dalam cengkeraman kekuasaan. Bayangkan sebuah ruang gelap di istana Bani Umayyah, di mana para penasihat khalifah berbisik, kita butuh hadis yang membuat rakyat patuh tanpa syarat. Lalu lahirlah riwayat-riwayat seperti, dengar dan taatilah pemimpinmu, meski ia mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu. Sebuah narasi yang menurut Abu Rayyah lebih cocok disebut fatwa penguasa daripada sabda Nabi. Ia menelusuri jejak politik dalam periwayatan hadis, menunjukkan bagaimana rezim yang berkuasa secara sistematis mendanai periwayat yang loyal, sementara suara kritis seperti Abu Dar Al-Ghifari disingkirkan. Di sini, sunnah bukan lagi wahyu, melainkan alat legitimasi. Tapi Abu Rayyah tidak berhenti di teori konspirasi. Ia mengajak kita memeriksa fakta yang tak terbantahkan. Mengapa hadis-hadis tentang keutamaan Muawiyah dan Bani Umayyah baru bermunculan pasca Perang Siffin? Mengapa versi berbeda tentang sebuah peristiwa selalu menguntungkan pihak yang berkuasa? Dengan data dari kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, ia membuktikan bahwa banyak periwayat kunci ternyata adalah pegawai istana yang hidup ratusan tahun setelah Nabi wafat. Kedua, kritik terhadap perawi. Salah satu dari perawi hadis yang dipreteli habis-habisan oleh Abu Rayyah adalah si bapak kucing kecil, yaitu Abu Hurairah, sahabat yang masuk Islam hanya 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi tiba-tiba menjadi sumber lebih dari 5.000 hadis. Bagaimana mungkin? Tanya Abu Rayyah. Ini bukan sekadar keanehan, ini sebuah paradoks sejarah yang Abu Rayyah gali sampai ke akar-akarnya. Bagaimana mungkin seorang yang hanya bersama Nabi dalam waktu singkat bisa meriwayatkan lebih banyak hadis daripada seluruh sahabat utama? Bagaimana ia mengingat ribuan ucapan Nabi dengan sempurna, sementara Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai penghafal kuat, justru memperingatkannya. Wahai Abu Hurairah, kau terlalu banyak meriwayatkan. Aku khawatir kau akan berdusta atas nama Nabi. Bahkan Aisyah istri Nabi tak segan membantahnya secara terbuka ketika Abu Hurairah berkata, sungguh, kesialan itu terdapat pada perempuan, hewan peliharaan, dan rumah. Dan ia menisbatkannya kepada Rasulullah. Lalu Aisyah membantahnya.
Abu Hurairah telah berdusta. Padahal Rasulullah telah bersabda, orang-orang jahiliyah berkata, sungguh kesialan itu terdapat pada perempuan, hewan peliharaan, dan rumah. Abu Hurairah mengekspos kejanggalan-kejanggalan yang selama ini dianggap remeh. Hadis tentang penciptaan tanah pada hari Sabtu, penciptaan gunung-gunung pada hari Ahad, penciptaan pohon pada hari Senin, penciptaan hal-hal yang tidak disenangi pada hari Selasa, penciptaan cahaya pada hari Rabu, dan penyebaran binatang pada hari Kamis. Kemudian, diciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat, pada akhir penciptaan, di penghujung waktu dari waktu-waktu Jumat, antara asar hingga malam. Lebih menohok lagi, ia menunjukkan pola dalam riwayat Abu Hurairah. Terlalu banyak hal ajaib. Terlalu sering Nabi digambarkan berbicara hal-hal yang justru menjadi bahan perdebatan teologis di abad kedua Hijriyah, dan menjadi bahan olok-olok dari sebagian kelompok orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad. Ini bukan kesalahan Abu Hurairah, tulisnya, tapi masalah sistem periwayatan yang mengizinkan seorang mantan budak buta huruf menjadi sumber utama hukum, sementara istri Nabi sendiri diabaikan. Ketiga, dongeng, Israiliyat. Dan kemudian datanglah musuh paling licik, Israiliyat. Abu Hurairah membuka lembaran kelam tentang bagaimana cerita-cerita Yahudi dan Kristen menyusup ke dalam hadis melalui mantan pendeta seperti Ka'ab al-Ahbar dan Wahb bin Munabi. Lihatlah hadis tentang penciptaan Adam yang tingginya 60 hasta, sekitar 27 meter. Apakah ini wahyu atau adaptasi dari Midrash Yahudi? Perhatikan riwayat tentang Dajjal yang matanya seperti buah anggur yang mengapung. Bukankah ini mirip deskripsi antikristus dalam literatur Kristen awal? Tapi Abu Hurairah tidak puas hanya menyebut contoh. Ia melacak jalur infiltrasi. Bagaimana Gubernur Umayyah seperti Muawiyah secara resmi mendatangkan Ka'ab al-Ahbar untuk menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang perlahan dianggap sebagai bagian dari sunnah. Di titik ini, kritiknya bukan lagi tentang keaslian hadis, melainkan pertarungan identitas. Apakah Islam akan tetap murni atau menjadi perpaduan yang dikendalikan oleh narasi asing? Ketiga sorotan ini bukan kebetulan. Mereka membentuk pola yang Abu Hurairah sebut sebagai krisis otoritas dalam Islam, yaitu otoritas politik yang membajak sunnah untuk kekuasaan, otoritas periwayat yang dipertanyakan integritasnya, dan otoritas budaya yang mengkorupsi kemurnian doktrin. Ini bukan lagi debat tentang hadis sahih atau tidak, melainkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita sedang menyembah Nabi Muhammad atau menyembah konstruksi sejarah tentang dirinya? Dan di tengah pertanyaan itu, Abu Hurairah berdiri sebagai penunjuk jalan yang, suka atau tidak bisa kita abaikan begitu saja. Api yang dinyalakan Abu Hurairah tidak mungkin padam tanpa perlawanan. Ketika Adwa ala Sunnah Muhammadiyah mulai menyebar, reaksi keras datang bagai badai. Para ulama tradisional bangkit serentak, bukan dengan argumen, tetapi dengan tuduhan. Ini kitab sesat, seru seorang syaikh di Al-Azhar, sambil menunjuk halaman-halaman yang dianggap merusak fondasi Islam. Penulisnya telah dijangkiti virus orientalis, teriak yang lain, tanpa pernah membuka catatan kaki Abu Hurairah yang justru merujuk pada kitab-kitab klasik mereka sendiri. Tapi Abu Hurairah bukan tanpa senjata. Dalam sebuah debat publik yang legendaris, ia menantang para penentangnya. Tunjukkan di mana kesalahanku, bukan dengan fatwa, tapi dengan sanad dan matan yang kau anggap sahih. Saat itu, ruangan menjadi senyap. Beberapa ulama mulai mengutip Bukhari dan Muslim. Tetapi Abu Hurairah dengan dingin membacakan komentar Ibnu Hajar tentang kelemahan periwayat tertentu yang ternyata juga dipakai dalam hadis-hadis populer. Kalian menolak kritikku, sergahnya. Tapi kitab-kitab kalian sendiri mengakui masalah ini. Namun, kebenaran tidak selalu menang. Konsekuensi datang menghantam. Majelis Ulama Mesir mengeluarkan fatwa bahwa bukunya menyesatkan. Beberapa toko buku menolak menjualnya. Di sebuah pertemuan di Kairo, seorang pemuka agama bahkan berkata, Abu Hurairah lebih berbahaya daripada ateis. Ia merusak dari dalam. Tapi justru di titik inilah paradoks muncul. Semakin keras upaya membungkamnya, semakin banyak intelektual muda yang penasaran. Adwa menjadi kitab terlarang yang paling dicari, dibaca diam-diam di kamar kos oleh mahasiswa yang mulai mempertanyakan apa yang diajarkan di kampus. Abu Hurairah sendiri sadar betul risiko yang diambil. Dalam surat pribadi kepada seorang teman, ia menulis, Aku tahu mereka akan menyebutku zindik. Tapi jika kritikku salah, mengapa mereka tidak bisa membantah dengan ilmu bukan dengan cercaan? Di akhir hidupnya ia dikucilkan, dijauhi oleh ulama konservatif, tapi juga tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan liberal yang menganggapnya terlalu berani. Tapi sejarah membuktikan sesuatu yang ironis.
Musuh-musuhnya justru membuatnya abadi. Hari ini, ketika generasi baru Muslim mempertanyakan otoritas hadis, mereka selalu merujuk pada Abu Hurairah, bukan sebagai pembenaran, tapi sebagai pengingat bahwa tidak ada yang sakral dari kritik. Perlawanannya gagal mengubah arus utama, tetapi ia berhasil menancapkan paku keraguan yang terus menganga. Jika satu saja hadis yang kita anggap sahih ternyata palsu, bagaimana dengan ribuan lainnya? Dan di sini klimaksnya bukan pada kemenangan atau kekalahan, melainkan pada sebuah pertanyaan yang tidak bisa lagi dihapus. Beranikah kita, seperti Abu Hurairah, memegang obor itu, sekalipun konsekuensinya adalah dikucilkan? Begitulah cerita seorang Abu Hurairah yang mencoba mengungkap kebenaran, namun justru dituding sebagai orang yang tersesat.